Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat solusi top dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak wejangan dari Bapak Haji Dwi Susanto, pimpinan Rumah Doa Anak Yatim Kandang Embek di Ciampea, Bogor. Haji Dwi Susanto menjawab konsultasi dari Ibu Ratih dari Bandung yang baru pertama kalinya datang ke Rumah Doa Anak Yatim Kandang Embek bersama dengan anak-anaknya. Beliau tahu Rumah Doa Anak Yatim dari YouTube. Datang dari Bandung jauh-jauh ke Rumah Doa Anak Yatim karena punya permasalahan hutang dan mengobati rasa penasaran terhadap solusi yang diberikan oleh Haji Dwi Susanto. Dari menyimak beberapa video wejangan dari Haji Dwi Susanto melalui kanal YouTube, beliau sudah mencoba untuk mempraktekkan ilmu Rumah Doa Anak Yatim selama 7 hari, yaitu bangun jam 00.00 dan sholat malam. Tetapi belum ada tanda-tanda mendapatkan solusi atas permasalahannya. Beliau menceritakan bahwa suaminya pensiun bulan Desember kemudian ingin usaha dengan meminjam uang 200 juta rupiah untuk modal usaha ayam petelur. Suaminya bekerja sama dengan orang lain dengan janji bahwa dengan modal 200 juta itu akan mendapatkan ayam petelur sebanyak 1000 ekor, tapi faktanya hanya dikasih 500 ekor. Terus mengenai tanah katanya seluas 60 tumbak yang dibeli dengan harga 700 ribuan, namun ternyata harga tanah di lokasi tersebut hanya 300 ribuan. Belum lagi biaya pembuatan kandangnya sudah habis beberapa puluh juta. Kemudian masih diminta lagi uang untuk pakan 20 juta. Sebulan dan begitu seterusnya uang dikasih oleh suaminya, namun sampai sekarang ayam baru bertelur tapi kebutuhan pakannya tinggi sekali. Harga pakan sekarung 400 ribu sedangkan kebutuhan pakan seharinya sekarung setengah atau 600 ribu rupiah per hari. Jadi keuangan suaminya jebol sama pakan, sedangkan penghasilan belum ada. Belum lama suaminya jual mobil untuk modal untuk menutupi pakan sedangkan penghasilannya tidak sebanding dengan pengeluarannya. Untuk itu beliau meminta saran kepada Pak Haji, bagaimana solusi topnya agar hutang ke BJB lunas dan bisa punya mobil lagi, terus usaha suami jadi lancar. Haji Dwi Susanto menjawab bahwa hal itu mudah saja jika ingin hajatnya terkabul. Kuncinya satu, tidak boleh menggerutu. Syarat hajat terkabul adalah 1. Tidak boleh menggerutu, yaitu tidak menerima takdir Tuhan. Kebetulan ibu ditakdirkan sama Tuhan untuk ketipu, salah investasi, percaya sama si bangsat, nah terima dulu sebagai karunia dari Allah. 2. Tidak boleh menyalahkan atau memusuhi suami, karena ayatnya adalah ridhonya Allah, ridhonya suami. Walaupun suaminya bersalah, walaupun suaminya blon, ketipu, walaupun suaminya salah langkah, walaupun suaminya bikin gedek, ibu harus tetap bersyukur. Terima kasih Allah, terima kasih saya dianugerahkan suami yang luar biasa, dengan suami saya yang blon, dengan suami saya yang katrok, dengan suami saya yang jutek, telah mendekatkan saya kepada Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa. Coba kalau suami saya pintar, coba kalau suami saya jenius, coba kalau suami saya ahli pengusaha, mungkin doa dan ibadah saya enggak sedekat ini. 3. Bersikap manis kepada suami setelah pulang dari Bogor, dan jadilah istri yang tawadu. Jadi intinya, ibu harus berlatih akting dan menjiwai bahwa semua baik-baik saja, bersyukur dan bahagia seolah-olah semua masalah sudah selesai. Insya Allah, ibu bakal punya modal lagi, bisa punya mobil lagi, nikmatin aja. Terima kasih Allah, terima kasih, hutang saya lunas, punya mobil lagi, anak lulus PNS dan sebagainya, karena ucapan adalah doa. Ucapkan saja, apa-apa yang ibu inginkan dan bayangkan seolah-olah itu sudah terjadi, insya Allah semua akan terkabul. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak wejangan dari Haji Dwi Susanto berikut ini. Nama? Ratih dari Bandung, Pak. Ratih dari Bandung. Ya. Udah pernah kesini? Belum. Oh belum? Ya. Nah kesini sama siapa? Sini anak. Anak? Iya. Oh iya. Kok tahu sini dari mana? Dari YouTube.
Oh, YouTube. Apa yang tertarik dari YouTube? Eh, Kok mau dari Bandung jauh-jauh ke sini? Kan jauh Bandung sini. Apa yang bikin tertarik kalau saya boleh tahu, RDAY? eh, Deketin mic ya? sama ilmu-ilmunya aja Pak Haji. Seperti sholat malam. Udah saya lakuin 7 hari mungkin ya. Mandi jam 12 udah. Isinya orang rumah. Sama anak. Anaknya berapa? Anaknya 3, cuma yang ke satu udah nikah. Ini kedua, yang satu lagi laki-laki, satu SMA. Kalau suami kan kemarin pensiun, bulan Desember baru pensiun Pak Haji. Jadi sekarang dia di Tasik. Nah itu masalahnya itu Pak Haji. Masalahnya? Eh, Jadi di rumah sama anak nomor berapa? sekarang mah yang nomor 1 ada di rumah Tiga-tiga. Pak Haji. Soalnya dia kan kerjanya pelayaran. Baru pulang waktu bulan apa ya? Kemarin Mei. Mei baru pulang. Nah sekarang ada di rumah. Jadi tinggal anak 3 sama saya. Terus suami mah di Tasik Pak Haji. Oke, di Tasik jadi apa kegiatannya kalau boleh tahu? Kemarin kan pensiun bulan Desember. Nah Januari dia di Tasik. Saya teh pinjam uang, suami tapi yang pinjam uangnya Pak Haji. Cuma saya sih nggak mau ya. Pinjam uang ke BJB 200 juta buat modal usaha ayam telur. Jaminannya? SK. Oh iya. Nah terus berhubung dia dibohongin sama temennya gitulah mungkin ya Pak Haji ya. Jadi si 200 juta itu janjinya ayamnya itu 1000 ekor. Tapi dia cuma ngasih 500 ekor. Terus si tanah katanya 60 tumbak. Emang 60 tumbak harga tanah katanya 700. Ternyata di situ tanah harganya 300. Terus kandang habis berapa puluh juta. Pokoknya uang yang dikasihin sama dia habis semua. Terus dia minta lagi buat pakan 20 juta selama 2 bulan gak tahu sebulan. Dikasih sama suami. Nah sekarang sampai kemarin jadi si ayam baru bertelur, pakan itu sekarung 400.000. Seharinya itu pakan teh sekarung setengah. Jadi suami jebol sama pakan, sedangkan penghasilan belum ada. Terus kemarin belum lama udah ngejual mobil Pak Haji. Suami? Ya. Mobil apa? Mobil Brio. Udah dijual kemarin. Buat itu modal. Karena itu penghasilan sama modalnya itu modalnya belum kembali, tapi terus aja buat beli pakan jadi Pak Haji. Jadi si telurnya belum stabil mungkin ya. Sekarang udah ada 700, udah kemarin beli lagi. Waktu udah beli mobil itu beli ayam lagi 200 jadi 700 ekor. Nah sekarang minta supaya gimana ya Pak Haji, hutang ke BJB lunas, saya punya mobil lagi, terus usaha suami saya lancar gitu. Gampang lah Bu, ini berlaku semua. Jadi kalau Ibu pengen hajatnya terkabul, kuncinya 1. Tidak boleh gerutu. Ibu gerutu gak? Iya. Nggak boleh. Ini berlaku semua. Syarat terkabul tuh 1, tidak boleh gerutu. Gerutu itu apa? Gerutu itu tidak menerima takdir Tuhan. Kebetulan ibu ditakdirin sama Tuhan, ketipu, salah investasi, percaya sama si bangsat. Nah, terima dulu dong. Anggap aja ibu lagi main sinetron, judulnya ketipu. Coba, gimana mimiknya ketipu? Kata sutradaranya, acting mulai. Cut. Kok cut? Muka ketipu lo mana? Nah kalau ibu bisa bawain sinetron ketipu, ibu nggak ngerutu, ibu akan main film yang kedua, Orang Terkaya di Bandung. Sekarang gimana mau main film Orang Terkaya di Bandung? Orang film ini nggak menjiwai. Gak mungkin lanjut sinetron yang kedua. Orang sinetron ini gak menjiwai. Nah gitu. Nyambung gak maksud saya? Nah coba ibu jangan gerutu.
Coba ibu jangan nyalah-nyalahin suami. Ibu tuh nyalah-nyalahin suami. Iya. Nggak boleh, kan ayatnya ridhonya Allah, ridhonya suami. Nggak boleh, walaupun suaminya bersalah, walaupun suaminya blow on, ketipu, walaupun suaminya salah langkah, walaupun suaminya istilahnya bikin kita gedek, ibu harus terima kasih Allah, terima kasih saya dianugerahkan suami yang luar biasa. Dengan suami saya yang blow on, dengan suami saya yang katro, dengan suami saya yang jutek, telah mendekatkan saya sama Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa. Coba kalau suami saya pinter, coba kalau suami saya jenius, coba kalau suami saya ahli pengusaha, mungkin doa dan ibadah saya nggak sedekat ini. Iya. Jadi nanti Bu, kalau yang ada di sini, sisanya nih, ada siksa kubur, ibu nggak mungkin ada siksa kubur. Kenapa Pak Haji? Karena ibu udah disiksa di dunia sama suaminya. Siksa apa? PHP. Dijanji-janjikan. Iya, emang. Betul? Tepuk tangan dong. Jangan Bu. Ibu milih di PHP atau ibu mau masuk surga tanpa siksa kubur. Mendingan itu masuk surga tanpa siksa kubur. Nggak apa-apa dunia gue di PHP sama laki gue. Nggak apa-apa gue di dunia istilahnya dijanji-janjiin sama laki gue. Kata laki kita, suami kalau manggil ibu apa? Mama. Mama. Kok mama pulang dari Bogor kok sekarang lebih tawadu, lebih ini. Ya iyalah, orang gua ketemu pengobatan gak waras. Jadi intinya gini Bu, bawain actionnya ibu, actingnya ibu. Gimana sih kalau namanya orang di PHP-in? Gimana sih orang dibohongin, ditipu, dijanjiin bahwa nanti mbaknya ibu bakal punya modal. Nah ibu tinggal nikmatin aja. Terima kasih Allah, terima kasih. Hajat saya depan mata, udah depan mata, depan mata. Kayak sudis aja. Sodis, jangan nakal. Kalau sodis nakal, nanti jadi imam Masjidil Haram. Ibu kalau manggil suami apa? Bapak. Bapak. Coba bertingkah lagi Bapak. Kalau Bapak bertingkah lagi, aku orang terkaya di Bandung Bapak. Ayo dong bertingkah lagi Bapak. Begitu, nanti kan suami gelo nih. Itu jadi gue setuju utang lo lunas karena ucapan. Gue setuju utang lo lunas karena ucapan. Punya rumah karena ucapan. Punya modal karena ucapan. Punya pabrik kalau bisa karena ucapan. Punya usaha karena ucapan. Gue gak setuju karena lo ikut usaha ini punya. Ikut pabrik ini punya. Ikut multi level. Gak setuju gue. Nah kalau orang yang gak pinter gimana? Kalau ngucap kan semua orang bisa. Yang blow on juga bisa. Yang cacat juga bisa. Jadi ucapan aja. Bapak. Aduh Bapak. Makin Bapak gak pernah pulang. Ibu jadi orang kaya di Bandung. Nanti kata suami kita. Bilang sama anak-anaknya. Papa telepon ambulan ya. 911. Untuk bawa mama kamu ke rumah sakit jiwa. Maksud saya. Udah mbaknya ngucap aja. Saya juga begitu. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air. Papa punya Robicon. Robicon. Papa punya Theta Alphard hitam putih. Papa punya mobil Land Cruiser. Papa punya mobil Jeep Mercy GL 400. Nah ibu juga begitu aja. Saya nggak setuju. Apa saya ikut multi level marketing Pak Haji? Nggak usah. Apa saya ikut usaha ini Pak? Nggak usah. Udah ngucap aja. Di rumah ngucap terus. Apa ucapannya kan ibu yang tahu. Kalau saya kan nggak tahu hajatnya yang detailnya. Kalau Saudis ibunya. Saya ulangi lagi. Saudis jangan nakal. Kalau Saudis nakal, kamu nanti jadi imam Masjidil Haram. Saudis jangan nakal. Begitu aja. Ada tamu. Makanannya dilempar pasir. Saudis
Kenapa sekarang jadi imam besar Masjidil Haram? Ini kan nggak bohong, nyata. Nah maksud saya udah ada contohnya nyata. Kenapa ibu jadi kesel sama suami? Jangan dong Bu. Itu kan suami limited edition. Tadinya gini Pak Haji, saya kan udah nggak punya utang Pak Haji. Dia pensiun itu tinggal enaknya gitu. Udah nggak punya pensiun, udah nggak punya utang, apa-apa. Suami tahunya pinjam uang. Tahunya saya suruh nekan aja gitu. Nggak apa-apa Bu, itu tandanya kan habis gelap, terbitlah terang. Ibu digelapin sama suami, mau diterangin sama Allah. Kok malah kita berpikir, duh harus hari tua kita udah netral nih. Jangan, justru itu yang bikin kita kaya. Maka orang kadang tanya, Ji, kalau betah sih Ji nerima pasien, keluhannya lo dengerin. Gue betah, tapi kan bonusnya gue pakai Robicon. Bonusnya gue ketemu sama Bu Ratih yang ngasih gue 500 juta tunai. Ketemu sama Haji Marco, coba begitu Bu. Sayang Bu. Ada lagi? Ini sama ini Pak Haji, katanya si tanah yang sebelahnya tuh kalau nggak dibeli sama suami saya katanya nggak akan dikasih jalan katanya. Itu kan kata dia, sebut dong. Bapak, kalau Bapak nggak pulang-pulang, tanah sebelahnya pasti jadi milik kita. Dari begitu aja ngomongnya. Ibu atur aja. Jangan Ibu, kalau nggak kebeli, kita nggak dikasih jalan. Ya, itu mah sama juga emaknya Sodis goblok. Tapi kan emaknya kan pintar. Sodis, jangan nakal. Kalau Sodis nakal, nanti jadi imam Masjidil Haram. Tuh nyata. Ada lagi? Ini satu lagi Pak Haji, anak saya teh pas kemarin pulang dari pelayaran nyimpen uang di temennya orang Kebumen gitu, cuma dia sama istrinya jadi Jogja 189 mungkin ya, nggak tahu segituan lah kayaknya katanya. Pertanyaan nih. Katanya mau bayar tanggal 29 sekarang, namanya Eko. Pertanyaan nih. Ya mau balik uangnya gitu kata Pak Haji. Bisa Nggak mungkin lah, itu kan dibohongin. Ditilap, itu namanya blow on-nya kita. Masuk duit dipicipin ke orang. Duit nggak ada saudaranya Bu. Duit nggak ada saudaranya. Tapi udah biarin dah, nanti kan diganti sama Allah. Ngapain mikir? Saya nggak pernah Bu kepikiran ngapain. Nanti kan diganti sama Allah. Tenang aja, kambing saya dicuri. Enggak. Saya punya utang nggak bisa bayar, kambing saya diambil malam-malam jam 12 malam. Kalau dipikir juga saya sedih lah. Masa ngutang cuman segitu, kambing gue semua diambil. Ambil dah, pasti diganti sama Allah. Kuda, sapi, kerbau. Sekarang sapi saya banyak, kuda saya banyak, kerbau saya, kambing saya segitu-gitu aja. Buat apa Bu zaman sekarang miara kambing? Nggak level Bu, sekarang zamannya miara kuda. Gitu. Buat apa? Buat pacuan. Buat apa? Main judi lah pacuan kuda. Hihi. Ya soalnya anak saya teh Pak Haji mau masukin anaknya sekolah. Nah uangnya tuh dari situ. Ya nggak bisa, itu kan karena blow on-nya dia. Tinggal dia nyebut aja. Kalau dia nggak balikin, gue punya rumah 1000 meter. Kalau dia nggak balikin, gue punya mobil kayak Pak Haji Robicon. Begitu aja Bu. Ngapain Bu sedih? Gak level. Ada lagi? Ini satu lagi. Oke, pertanyaan apa? Ini tuh udah 2 kali tes CPNS gugur terus Pak Haji. Nah, penyebabnya apa? Karena putri ibu, kalau ibunya ngomong 1, anak ibu ngomongnya 2. Kalau ibu ngomong 2, anak ibu ngomongnya 4. Jawab. Betul Pak. Tepuk tangan dong. Iya, jadi kalau mamanya ngomong 1, dia ngomongnya 2. Kalau mamanya ngomong 2, dia ngomongnya 3, 4, kadang 5. Gak boleh. Nah, gimana caranya biar besok kan udah tahu RDAY. Tinggal tiap hari minta camah sama mama aja. Mah dicamah dong mah. Nah, mamanya nggak pakai celana, diremes taruh mukanya. Lulus PNS. Lulus PNS. Nanti lulus PNS. Tenang aja. Kan udah lewat. Lah kan nanti ada yang ngundurkan diri. Nanti kamu masuk. Emang ada? Ada. Tamu saya ngelamar di provinsi.
Nah ada orang ngetes di kementerian sama di provinsi, dua-duanya diterima. Nah pas diterima yang di provinsi, dia ngundurkan diri, dia milih yang di kementerian. Nah akhirnya tamu saya tanpa tes masuk. Bisa tinggal dicamain aja nanti pas pulang. Ini Oktober kan ada lagi Pak Haji. Ya dari sekarang aja dicamain. Mau kan? Iya. Ya mau lah. Jadi sebelum dicamain, kamu cari balsam taruh di hidung. Takutnya pingsan. Tahu sendiri alat kelamin mama kamu udah ngebeledakin anak 3. Wow, longgar. Kalau humor. Kalau kayak gitu ngantuk ya. Udah jam 2. Pertanyaannya apa? Udah. Jadi itu Pak Haji satu lagi usaha suami bakal maju gitu. Biarin, ibu tinggal tepok-tepok aja. Bapak kalau hari ini nggak pulang, usahanya maju. Bapak kalau bapak hari ini nggak ngabarin saya, usahanya maju. Ya kayak sodis. Jangan nakal. Kalau sodis nakal, nanti jadi imam Masjidil Haram. Itu kan emaknya ke sodis. Nah ibu ke bapak apa? Itunya deskripsinya. Saya ngikut. Jangan harus dari saya dong. Kan saya nggak tahu wajah mimiknya suami. Takutnya kalau saya ngomongnya jelek, ntar suami dendam sama saya. Gitu. Jadi bu lihat dulu. Kamu merhatiin apa mah ke aku? Kata Pak Haji, mimik kamu kayak kandang ayam. Apa kayak bool ayam?